Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi badil ahadis, idza dzukira salihun fi majlisin nazalat alaihi rahmah. Wa qala al-imam al-Ghazali wal murad bi nuzulir rahmah wa nuzulu sababuha li anna ma'na rahmah hiya dukhulul jannah wa sababuha huwa al-iktida'u bihim. Hadratil mukarramin wal asyatidil kiram, para masyaikh, para tuan-tuan guru, para asatid, teristimewa guru kita semua Kiai Haji Sofyan Sauri, matanallah bituli hayati, mudah-mudahan beliau diberi nikmat panjang umur wa nafa'na bi ulumih, diberi ilmu yang bermanfaat wa bi barakatihi wa hadana, amin, senantiasa diberi hidayah dan petunjuk selamanya, amin ya rabbal alamin. Teristimewa seluruh yang hadir, jamaah majelis zikir, para tuan-tuan guru, Presiden FKSM Bapak Mulyadi, dan seluruh ketua majelis taklim, majelis zikir yang tidak bisa saya sebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah saya. Kum semuanya yang hadir, insyaallah yang hadir mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis Rasul menyatakan, idza dzukira shalihun fi majlisin, ketika diceritakan riwayat-riwayat orang soleh. Dalam hal ini guru kita akan membacakan manaqib, yaitu perjalanan spiritual, perjalanan mahmudah dari seorang sultanul aulia Gausul A'zam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang solihin. Ketika dibacakan sejarah, ketika disebut orang-orang soleh di satu majelis, maka kata Rasul, nazalat alaihi rahmah, maka akan turun rahmat. Imam Al-Ghazali mengomentari hadis ini dengan bahasa, wal murad binuzuli rahmah wa nuzulu sababiha. Yang dimaksud turunnya rahmat adalah turunnya penyebab rahmat. Li'anna makna rahmah hiya duhulul jannah. Karena pada dasarnya makna rahmat adalah masuk surga. Jadi yakin yang selalu dibacakan manqabah Syekh Abdul Qadir, insyaallah masuk surga, amin. Karena menurut Al-Imam Al-Ghazali, wal murad binuzuli rahmah wa nuzulu sababiha. Yang dimaksud dengan turunnya rahmat dalam hadis tersebut adalah turun penyebabnya. Karena makna daripada rahmat adalah masuk surga. Apa penyebab daripada masuk surga? Wasababuha huwa al-iktida'u bihim.
penyebab daripada kita masuk surga adalah mengikuti sejarah kelakuan, mengikuti tarikh daripada Gausul A'zam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi asbab wasilah kita masuk surga semua, amin. Karena ini berdasarkan pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Kaza maqalahu Abu Ya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya saya akan melanjutkan kajian ilmu tafsir masih suratul Yasin. Dalam ayat kemarin, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wallahu alam bimuradi, sebagaimana telah kita kaji kemarin bahwa maksud wallahu alam bimuradi wa ja'alna min baini aydihim, kata Allah, aku telah menjadikan di depan orang-orang kafir Quraisy, wa min khalfihim, dan di belakang mereka, saddan, penutup, fa'aghshaynahum, maka dengan penutup tersebut mereka tidak melihat, tertutupi penglihatan mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Nah, sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ini terjadi kepada Abu Jahal dan keronco-keronconya, bahwa ketika Abu Jahal bersumpah di depan Bani Mahzum, bahwa kata Abu Jahal, lain ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajar. Andai, dengarkan wahai Bani Mahzum, andai aku lihat Muhammad sedang sholat, maka aku akan tiban kepalanya dengan batu. Dan ternyata kejadian tersebut terrealisasi. Rasul sedang sholat, maka Abu Jahal dengan keronco-keronconya seraya dengan besar kepala bilang, lihat Muhammad lagi sholat, saya akan tiban kepalanya. Tapi ketika batu itu akan ditibankan ke kepala Rasul, maka batu itu mendadak nempel di tangan Abu Jahal. Dan Abu Jahal tidak bisa melempar Rasul dengan batu, batunya malah nempel dan batu tersebut sampai dibawa ke teman-temannya. Kemudian yang kedua, sahabat Abu Jahal juga mencoba ketika ingin meniban batu dengan batu besar kepada Rasul ketika Rasul sholat, namun yang terjadi adalah sahabat Abu Jahal ini tidak bisa melihat. Rasul hanya terdengar suaranya, walakin sami'tu sautahu, aku hanya mendengar suara Muhammad, wa hala baini wa bainahu syai'un kahyatil ijli, tapi aku hanya bisa melihat pantat sapi besar, seakan-akan pantat tersebut mau melahapku. Nah, semenjak kejadian tersebut, ketika Abu Jahal dan Bani Mahzum hendak mencelakai Rasul, maka Nabi Muhammad tidak bisa terlihat. Itu yang menjadi asbabun nuzul, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu riwayat pertama. Jadi memang banyak versi, ya banyak versi. Namun yang paling terkenal, yang paling ahli dalam ilmu tafsir itu Ibnu Abbas. Ya. Beda Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas, namanya sama-sama Abdullah. Namun min a'lami ilmi tafsir huwa Ibnu Abbas, wa min a'lami ilmi hadis wa Ibnu Umar.
Wa fi riwayatin, riwayat lain menyatakan bukan seperti itu kejadiannya. Asbabun nuzulnya, ceritanya bukan seperti itu. Wa fi riwayatin nuzilat hadil ayat fi ta'ifatin min Quraisy. Jadi kejadiannya itu ketika suku-suku Quraisy, wazalika anna Nabi alaihi salatu wasalam ma'a ashabi kanu jalisina. Jadi pada saat itu Rasul dengan para sahabatnya sedang duduk yauman di suatu hari inda babil Ka'bah, di samping pintu Ka'bah. Faqalat Quraisyun, maka orang Quraisy itu berbicara, ta'alau na'khudha Muhammadan ma ashabi wa nazhaba bihim ila jabali Abi Qubais fanaqtula Muhammadan ma ashabi. Wahai kaum-kaum Quraisy, kesini kalian semua. Kalian akan menyaksikan bahwa aku akan membunuh Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Wa nazhabu bihim ila jabali Abi Qubais. Dan aku akan berangkat ke Jabal Abi Qubais. Panaqtulu Muhammadan, aku akan membunuh Muhammad ma'ashabi dengan sahabat-sahabatnya. Wa illa panaqtulakullahum. Kalau saja aku tidak bisa membunuh, maka pasti aku akan terbunuh. Wa ba'da hazihil musyawarah. Namun hal itu tentu saja harus dimusyawarahkan. Jadi orang Quraisy bermusyawarah bahwa Muhammad dan sahabatnya harus kita bunuh. Kemudian ittafaqu, mereka semua sepakat. Wa'atu ila Muhammadin, kemudian mereka menyerang Rasul. Wa ashabi, dengan sahabat-sahabatnya. Faja'alallahu ta'ala baina aydihim saddan, namun Allah berkehendak lain. Mendadak di depan orang-orang Quraisy itu ada semacam penutup, semacam semacam penghalang yang tidak bisa mereka tembus, mereka tidak bisa melihat. Wa min khalfihim, di belakang, di depan tidak ada yang bisa melihat. Walam yarau Muhammadan wa ashabih, dan tidak ada yang bisa melihat Muhammad dan sahabatnya. Ini riwayat kedua. Riwayat ketiga, di beda versi ya. Dan sahabat kalau meriwayatkan beda. Seperti Abu Bakar ditanya oleh laki-laki, ketika laki-laki tersebut sangat marah terhadap istrinya, janji tidak akan menjima selama 1 dahrin. Ketika datang kepada Abu Bakar, laki-laki tersebut, ya Abu Bakrin, apa pendapatmu tentang laki-laki yang tidak bisa, yang demi Allah tidak akan menjima istrinya selama 1 dahrin? Kata Abu Bakar, 1 dahrin itu menurut saya sampai hari kiamat. Aduh, saya berarti tidak bisa menjima istri saya sampai hari kiamat. Penasaran datang kepada Sayyidina Umar, Ya Umar bin Khattab, apa pendapat kamu tentang laki-laki yang bersumpah demi Allah tidak akan menjima istrinya selama 1 dahrin? Apa pendapatmu tentang 1 dahrin? Kata Sayyidina Umar, 1 dahrin itu 40 tahun. Waduh, masih lama ini. Mau bisa sarek 40 tahun Pak Eman teh. Lulus satunya. Saminggu kita dibere lulus. Bari jeung ucing ke di imah. Tetap kudu dibere Pak. Datang kepada Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa pendapatmu tentang laki-laki yang demi Allah katanya sumpah tidak akan menjima istrinya selama 1 dahrin? Kata Sayyidina Utsman, 1 dahrin itu 1 tahun. Nah, 1 tahun. Ada lagi sahabat satu lagi. Datang kepada Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, apa pendapatmu tentang laki-laki yang
demi Allah janji tidak akan menjima istrinya selama 1 tahun. 1 dahrin. Apa makna dari 1 dahrin? Kata Sayyidina Ali, 1 dahrin itu sehari semalam. Aduh, ini 4 sahabat beda pendapat. Sampai hari kiamat 40 tahun, 1 tahun, dan sehari semalam. Ini 4 kiai. Nah, masih ada gurunya kiai, Rasul masih ada. Akhirnya diadukan kepada Rasul. Ya Rasulullah, 4 sahabatmu berbeda pendapat nih. Yang satu sampai hari kiamat, ya, pirojulin yakulu limraati wallahi la yati'ana mudatahin, ya. Saya bertanya tentang laki-laki yang demi Allah berjanji tidak akan menjima istrinya selama 1 hin, maka 4 sahabatmu berbeda pendapat. Sekarang panggil semua, dipanggil. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipanggil. Wahai Abu Bakar, kau berbicara apa tentang makna 1 dahrin? Saya sampai hari kiamat ya Rasulullah. Mana dalilmu? Ada Rasul. Di mana Quran? Mana dalilnya? Wa mata'nahum ilahin ay ila yaumil qiyamah. Benar. Oh iya. Abu Bakar ngambil dalilnya wa mata'nahum ilahin ay ila yaumil qiyamah tafsirnya. Wahai Umar, apa pendapatmu tentang tafsir 1 dahrin? 40 tahun ya Rasul. Dari mana pendapatmu? Dari Quran Rasul. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinum minad dahari wal murad minal insan hiya adam wal adam mujandalun baina babil jannah arba'ina yauman arba'ina sanatan. Ya Rasul, kan ayat ini menyatakan hal ata alal insan wal murad minal insan adam. Sedangkan Nabi Adam itu tergeletak jasadnya saja sebelum dikasih ruh itu 40 tahun tergeletak di depan pintu surga. Makanya hin di sini maknanya 40 tahun. Nah, hebat kamu Umar. Masing-masing punya dalil. Ketiga nih, Utsman, apa pendapatmu tentang hin? Hin ini 1 tahun ya Rasul. Dari mana dalilnya? Dari Quran. Mana dalilnya? Tu'ti ukuluha kullahin ay sanatun. Anggur dipanen setahun sekali. Nah, ini maknanya hin di sini 1 tahun. Ya, hebat kamu Utsman. Nah, tinggal 1 lagi Ali. Ali, kamu berpendapat 1 hin itu sehari semalam. Iya Rasul, dari mana dalilnya? Dari Quran. Mana? Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Sehari semalam. Jadi semua ada yang salah? Tidak ada yang salah. Semuanya ngambil dari Quran. Hei rajul, hei laki-laki, kata Rasul mengeluarkan ashabi kan nujum bi ayyi ihtadaitum. Nih sahabatku yang 4 ini, sahabatku itu ibarat bintang di atas langit. Siapapun kau ikuti, kau akan mendapatkan hidayah. Nah, kalau begitu saya ngambil pendapat Sayyidina Ali, Rasulullah sehari semalam, berarti saya boleh menjima istri saya. Nah, jadi 4 sahabat ini ternyata ngambil dari Al-Qur'annya beda-beda. Makanya kalau kita ngaji tafsir pasti ada riwayat yang berbeda. Nah, itu sekedar gambaran. Jadi masing-masing beda penafsiran. Jadi riwayat kedua menyatakan bahwa orang Quraisy sepakat membunuh Rasul ketika di Jabal Abi Qubais, namun ketika hendak dibunuh Rasul mendadak, tidak terlihat, bahkan mereka tidak bisa melihat ke depan dan ke belakang. Wa fi riwayatin wallahu a'lam. Masih ada riwayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi, untuk semuanya. Allahumma fiqh la tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.